Menjadi Aku. Penerbit Omera Pustaka. Cuaca tengah hari di kerumunan alat berat seakan membara. Teknologi dari besi yang dikendalikan operator berlomba memuat bahan galian emas hitam. Matahari berpijar seumpama lidah api yang menjulur. Terasa membakar sebagian kulit wajah dan juga tangan. Embusan angin yang dibawa dump truck disertai debu tanah dan partikel batu bara bergulung-gulung. Menambah panas udara semakin tinggi. Ditambah lagi, lokasi garis khatulistiwa bertetangga dengan tempatku berdiri saat ini. Tanganku sedang menggenggam lembaran peta. Sebuah janji bertemu dengan rekan kerja untuk menentukan lokasi alat berat sesuai rencana. Sebuah kepuasan batin meniti karir di salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia. Profesi yang sangat jarang diminati oleh kaum hawa. Sebagian waktu kerja kuhabiskan di bawah terik matahari. Wajah penuh polesan debu tanah. Kadang terlintas dalam benak, skincare menjadi sia-sia dalam waktu sekejap saat menggeluti profesi ini. Jujur saja, aku begitu menikmati proses menjadi seorang mining engineer. Hampir 10 tahun aku bertahan di perusahaan ini. Tidak hanya materi yang kudapat, jenjang karir pun mulai kukejar. Meski berlokasi di pedalaman Pulau Borneo, aku tidak keberatan. Separuh usia muda aku habiskan di belantara. Di akhir pekan, aku menyempatkan diri untuk berholakoh, menyeimbangkan pikiran dan juga hati. Aku dipertemukan dengan sang murabi, meski sesaat perjumpaan kami, tapi begitu melekat di hati. Inilah awal aku mencari keimanan yang sempat timbul tenggelam karena kesibukan dunia yang melalaikan. Allah menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya, dan makanlah sebagian rizkinya. Kepadanya lah tempat kembali. Sang murabi membahas tafsir surat Al-Mulk ayat 15. Membawa lamunanku kembali pada pertengahan tahun 2001. Masih kuingat saat jiwa ini memberontak pada sang penulis takdir. Agustus 2001. Fajar di ufuk timur masih tampak kemerahan. Udara dingin membuat setiap jiwa laksana naga. Asap keluar saat menghembuskan nafas. Kotaku masih diselimuti kabut tipis, tetapi tak menyurutkan langkahku untuk segera berjumpa dengan si loper koran. Mas penjual koran mendadak jadi selebriti. Banyak anak muda seusiaku menunggu kedatangannya. Tak jarang, sebagian mereka masih setengah terpejam. Pengumuman UMPTN, antri, siapkan uang pas, ucap si penjajah koran. Hanya dalam sekejap, koran di tangan sudah habis terjual. Jantung berdetak tak beraturan. Kuperiksa satu persatu jurusan ilmu keperawatan. Tak kutemukan namaku di sana. Kacamataku mulai berembun. Aku pulang dengan perasaan kecewa. Aku mengunci diri di kamar. Tangisku pecah seperti ada kabar duka. Ya, memang ini kabar duka untukku karena tidak lolos UMPTN. Ku coba jalur di luar UMPTN seperti saran ibu. Lagi-lagi aku menjumpai kegagalan. Hampir putus asa rasanya. Semua sahabatku diterima di universitas ternama. Hanya aku saja yang kemungkinan tahun ini tidak melanjutkan kuliah. Bapak tak membiarkan anak gadisnya patah arang hanya karena tidak kuliah. Beliau pun menawarkan ke kampus swasta di Yogyakarta. Wis Ndu, sing penting sekolah dulu. Tahun depan bisa dicoba lagi UMPTN. Teman bapak ada loh yang sekarang sukses lulusan kampus swasta. Dulu dia ambil jurusannya geologi. Siapa tahu malah cocok sama kamu. Bapak mencoba menghiburku. Meski setengah hati, ku ikuti saran bapak.
antara frustasi dan malu pada teman-teman jika aku tidak kuliah. Ide gila muncul saat aku memilih jurusan. Kujatuhkan pilihanku di jurusan pertambangan. Tak pernah terbayang bagaimana harus bekerja di sektor pertambangan. Membayangkannya saja sudah membuat sakit kepala. 1 tahun pertama tidak mudah melewati bangku kuliah. Bisa kuhitung dengan jari, mahasiswi dalam satu kelas, dari 60 orang, hanya sekitar 5-7 orang perempuan. Setiap mata kuliah kutempuh dengan nilai sempurna. Bukan karena rajin, lebih tepatnya, aku malas harus mengulang dan berlama-lama di jurusan ini. Tahun berikutnya, aku kembali mendaftar UMPTN dengan pilihan jurusan yang sama. Cita-citaku memang menjadi tenaga kesehatan. Namun, garis tanganku berkata lain. Lagi-lagi namaku tak lolos seleksi. Aku sudah gagal 2 kali, hanya keledai yang terperosok di lubang yang sama. Nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya, kuputuskan menyelesaikan kuliah di jurusan yang tidak kuimpikan. Ibulah yang selalu memotivasiku. Gak ada istilah nasi sudah jadi bubur, Nduk. Kamu tinggal nambah saja ayam suwir sama kerupuk. Jadilah bubur ayam spesial. Sambil tersenyum, ibu mencoba menghibur. Yang penting, disyukuri apapun keadaanmu sekarang. Insya Allah, Gusti Allah sudah menentukan nasibmu. Berbaik sangka saja, nanti semuanya akan mudah. Wis, sing ikhlas dilakoni wae. Sebuah nasihat sederhana yang menjadi penguatku. Tahun kedua di jurusan tambang tidak begitu mulus. Perkataan beberapa teman menjadikan cambuk untukku. Malas. Kalau satu kelompok saat kuliah lapangan dengan perempuan. Biasanya merepotkan. Aku harus lebih baik lagi dari apa yang mereka perkirakan. Mencoba menguatkan diri. Aku berusaha segera lulus dari jurusan yang awalnya kuanggap neraka dunia. Namun, Allah menunjukkan jalan yang berbeda dari apa yang membuatku sengsara. Mungkin juga doa yang tak pernah putus dari wanita setengah baya yang selalu kupanggil ibu. Hal itu memudahkan semua jalanku. Melamar menjadi asisten dosen di beberapa praktikum adalah caraku memenuhi waktu di jurusan ini. Detik demi detik, mulai kunikmati proses kuliah. Ilmu tentang perut bumi selalu membuatku takjub. Setiap mata kuliah yang dulu kelewati hanya karena menggugurkan kewajiban, saat ini menjadi sangat menarik untukku. Aku mulai bisa beradaptasi. Suara yang dulu sumbang, tak lagi terdengar. Meskipun sebelumnya aku sempat dipandang sebelah mata oleh beberapa rekan, tetapi saat ini mereka menganggapku setara. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Allah sudah mengatur segalanya. 4 tahun 6 bulan, kuraih gelar sarjana dengan IPK nyaris sempurna. Walaupun menurut sebagian mahasiswa itu hanyalah angka, tetapi bagiku itu adalah sebuah nilai diri. Ibarat sumpah seorang dokter, nilai ini pun harus bisa kupertanggungjawabkan saat bekerja nanti. Tidak butuh waktu lama. Kurang dari sebulan setelah kelulusan, aku sudah mendapat pekerjaan yang sesuai dengan jurusanku. Setidaknya, ijazahku tidaklah sia-sia, tergeletak begitu saja di antara tumpukan kertas. Sekarang, rasanya malu saat memikirkan keinginan yang terkesan memaksakan takdir. Aku lupa bahwa selalu ada tangan Allah yang menentukan berhasil atau gagalnya seseorang. Saat itu aku merasa tidak mendapat keadilan dari Allah dan membandingkan hidup dengan orang lain yang lebih beruntung. Padahal Allah lah yang lebih mengetahui apa yang terbaik.
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Dan jika saatnya tiba, sedih akan menjadi tawa, perih akan menjadi cerita, dan kenangan akan menjadi guru. Kutipan dari Fiersa Besari. Aku tak pernah menyesal menjadi aku.